Gempar, Hamas hancurkan lebih dari 200 peralatan militer Israel di Gaza kemarin. Sayap militer Gerakan Palestina Hamas, Brigade Al-Qassam telah menghancurkan lebih dari 200 peralatan militer Israel di jalur Gaza. Para tentara Zionis ketar-ketir tak punya alat bantu dalam berperang dan hanya bisa melawan para sipil. Juru bicara Hamas di Lebanon, Walid Khilani, menjelaskan hal itu kepada Sputnik pada hari Kamis. Menurut juru bicara tersebut, Hamas masih memiliki inisiatif dalam pertempurannya melawan Israel. Hari ini kita berbicara tentang lebih dari 200 peralatan tempur militer dan juga bulldozer yang hancur. Militer Israel juga mengakui kematian 50 tentaranya dalam sehari, tetapi jumlah korban tewas sebenarnya jauh lebih banyak. Peluncuran roket yang menargetkan pemukiman Israel masih terus dilakukan, ungkap juru bicara itu. Serangan udara Israel menghabisi 11 orang dan melukai puluhan lainnya di kamp pengungsi Nusairat jalur Gaza pada hari Kamis, menurut laporan Al Arabiya. Menurut stasiun televisi tersebut, artileri dan helikopter Israel juga menembaki lingkungan di timur Khan Yunis. Angkatan bersenjata Israel telah memperluas operasi di rumah sakit Al-Shifa ke bagian selatan, penyiar I-24 melaporkan pada hari Kamis. Jika pada hari Rabu, pasukan Israel fokus pada bangunan yang terletak di bagian barat kompleks medis, kini penekannya ada di bagian selatan rumah sakit, ungkap penyiar tersebut. Pada Rabu kemarin, pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan operasi brutal terhadap rumah sakit Al-Shifa yang merupakan fasilitas medis terbesar di jalur Gaza. Maka dari itu kami membalasnya dengan menghancurkan seluruh senjata dan juga artileri yang dimiliki oleh pasukan Zionis. Rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu digeruduk massa hingga ratusan ribu ditarik mundur dan disalahkan atas kejadian pertempuran di Israel. Ratusan ribu massa menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Polisi menahan pengunjuk rasa di luar, namun jumlah pengunjuk rasa lebih banyak daripada polisi. Protes tersebut bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari separuh warga Israel ingin Netanyahu mengundurkan diri. Jika tidak terjadi, maka mereka menuntut paksa Netanyahu untuk diberhentikan. Dilansir Reuters, jarak ataupun jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 televisi Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel harus mengundurkan diri secepat mungkin. Lalu 64% warga mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan itu, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu dan 33% menyalahkan IDF atau militernya sendiri. Protes warga Israel.
Sementara itu, ribuan orang lainnya turun ke jalan di Israel ketika tekanan meningkat terhadap Benjamin Netanyahu atas kurangnya kesiapan pemerintah menghadapi serangan Hamas dan penanganannya terhadap krisis tawanan. Diberitakan Al Jazeera sebelum perang, Netanyahu telah menjadi tokoh yang memecah belah umat di Israel. Netanyahu juga memerangi tuduhan korupsi dan mendorong rencana untuk mengekang kekuasaan peradilan yang menyebabkan ratusan ribu orang turun ke jalan melakukan protes. Sementara itu, Al-Haq yang berbasis di Ramallah mengatakan mereka mendokumentasikan tindakan hukuman, penahanan sewenang-wenang dan perlakuan merendahkan terhadap pekerja Palestina yang dilakukan oleh Israel atas perintah Netanyahu. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan Amerika Serikat menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza. Namun para menteri Yordania dan Mesir menegur sikap tersebut dan malah menegaskan perlunya gencatan senjata segera yang sejalan dengan seruan para pemimpin Arab lainnya. Sementara itu, sayap senjata Hamas mengatakan lebih dari 60 tawanan hilang karena serangan udara Israel di Gaza. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah juga mengatakan di akun Telegram Hamas bahwa 23 jenazah Israel terjebak di bawah reruntuhan. Sepertinya kami tidak akan pernah bisa menjangkau mereka karena agresi brutal pendudukan yang terus berlanjut terhadap Gaza, ungkapnya. Jika pada hari Rabu, pasukan Israel fokus pada bangunan yang terletak di bagian barat kompleks medis, kini penekannya ada di bagian selatan rumah sakit, ungkap penyiar tersebut. Pada Rabu kemarin, pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan operasi brutal terhadap rumah sakit Al-Shifa yang merupakan fasilitas medis terbesar di jalur Gaza. Maka dari itu kami membalasnya dengan menghancurkan seluruh senjata dan juga artileri yang dimiliki oleh pasukan Zionis.